kelas 11 semester 2. Asyamsu wal qamaru bihusnan. Bahwasanya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 5. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah pengetahuan mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan pada fungsi aljabar. Peta konsep cakupan materi pada pembelajaran integral kali ini adalah yang pertama, anti turunan, integral sebagai anti turunan. Kemudian teknik pengintegralan. Kemudian teknik pengintegralan lebih lanjut dengan menggunakan integral substitusi. Setelah mempelajari materi ini, nanti kita akan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral. Oke, kita masuk yang pertama, integral sebagai anti turunan. Dalam kalkulus dikenal dua konsep integral, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Perbedaannya, integral tertentu memiliki batas atas dan batas bawah, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Hasilnya pun juga lain untuk integral tertentu dan integral tak tentu. Baik, kita masuk ke integral tak tentu. Konsep integral tak tentu merupakan inverse atau kebalikan dari proses turunan atau pendiferensialan. Oleh karena itu, istilah integral terkadang dikenal juga sebagai anti turunan. Misal f aksen x itu adalah f besar x, maka integral dari f besar x dx itu adalah f kecil x plus c, di mana c adalah konstanta. Ya, supaya lebih jelasnya, perhatikan skema Bu Endah lebih lanjut. Ya, ini misalkan ada sebuah fungsi f kecil x plus c, kemudian dia diturunkan akan menghasilkan f aksen x. Konstanta kalau diturunkan 0 ya. Itu kita sama dengankan dengan f besar x, maka proses dari sini ke sini ini kita namakan sebagai diferensial atau turunan. Nah, sebaliknya, proses dari f aksen x kemudian kembali ke fx plus c. Nah, ini adalah proses pengintegralan atau anti turunan. Kita masuk ke teknik pengintegralan. Integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kalau pada penurunan fungsi kemarin, pangkatnya kita kedepankan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini dia ke depan tapi sebagai penyebut ya. Pangkatnya ditambah 1. Oke, kita masuk ke contoh soal supaya lebih real ya angka bilangannya. Integral 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min x min 4 dx. Pangkatnya ini 3, tambah 1 berarti 4 ya. Berarti 4 per 4, x pangkat 4. Kemudian ini 2 tambah 1, 3. Sehingga kita tulis di sini 3 per 3 x pangkat 3. Nah, ini berarti kan pangkatnya 1, kita tambah 1 berarti 1 per 2 x pangkat 2. Konstanta di sini diintegralkan menjadi 4x ya. Ingat kalau misalkan kita pakai penurunan fungsi 4x kita turunkan menjadi 4, kalau kita kembalikan dengan proses pengintegralan 4 kita integralkan menjadi 4x. Nah, ini ada tambahan plus C karena kita belum tahu berapakah nilai konstantanya. Di sini C-nya masih berupa variabel. Baik, kita coba contoh lagi. Nomor 2.
integral dari 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 3 dx. Ini pangkatnya 5, 5 tambah 1, 6, 2 per 6, x pangkat 6. Di sini 4 pangkatnya untuk suku kedua, 3 per 5 tambah 1 ya, 4 tambah 1, x pangkat 5. Min 2, di sini pangkatnya 2, tambah 1 berarti 3, min 2 per 3, x pangkat 3. Kemudian ini 3 sebagai konstanta, kita integralkan menjadi 3x plus c. Jangan lupa untuk menambahkan plus C di sini ya. Oke, kita masuk contoh soal yang berupa pecahan ya variabelnya. Baik, misalkan seperti ini. Integral dari 4 per x pangkat 3 plus 2 per x pangkat 2 min 3x dx. Nah, kita rasionalkan dulu untuk pangkat pecahan ini ya. Sehingga nanti kita bisa tulis integral dari 4x pangkat min 3 plus 2x pangkat min 2 min 3x. Nah, kalau sudah seperti ini, proses seperti nomor 1 dan nomor 2. Pangkatnya ditambah 1, ya, berarti min 2. 4 per min 2, x pangkat min 2, kemudian di sini min 2 tambah 1 berarti min 1 ya, 2 per min 1, x pangkat min 1. Nah, ini pangkatnya 1 berarti 1 tambah 1, 2, 3 per 2, x pangkat 2. Jangan lupa untuk menuliskan plus c di sini. Nah, setelah seperti ini kita sederhanakan ya. 4 per 2, 4 per min 2 berarti min 2 x pangkat min 2, kemudian 2 per min 1 berarti min 2 x pangkat min 1, kemudian min 3 per 2 tetap ya, plus c. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya kita kembalikan seperti soalnya ya. Berarti min 2 per x pangkat 2 min 2 per x min 3 per 2 x pangkat 2 plus C. Oke, insya Allah paham ya. Contoh keempat, kita coba yang ada akarnya. Yuk. Misalkan seperti ini. Integral 2x pangkat 2 akar x plus 4x akar x plus 2 dx. Nah, kita rubah dulu ke dalam pangkat rasional. Ini 2, kemudian akar x itu setengah ya. Akar x itu setengah, berarti ini bisa Bunda tulis untuk suku yang pertama 2x pangkat 2 setengah. 2 setengah kita bisa tulis 5 per 2 ya di sini. Kemudian untuk suku yang kedua, ini berarti x pangkat 1 akar x ya, berarti pangkat setengah. X pangkat 1 setengah, berarti ini bisa Bunda tulis 4x pangkat 3 per 2. Ya, 2 tetap kita tuliskan. Kalau sudah seperti ini, kita proses seperti teknik pengintegralan tadi ya. Pangkatnya ditambah 1, 5 per 2 tambah 1, berarti 7 per 2. Begitu ke depan sebagai penyebut kan gitu. Nah, kalau misalkan kita ini bentuknya rasional, bisa ke depan tapi dibalik. Jadi seperti ini ya. 5 per 2 tadi ditambah 1 kan 7 per 2, 7 per 2 ke depan dibalik. Ya, 2 kali 2 per 7 x pangkat 7 per 2 untuk suku yang pertama. Untuk yang kedua 4 dikali 3 per 2 ditambah 1 berarti kan 5 per 2. 5 per 2 ke depan dibalik, 2 per 5 x pangkat 5 per 2. Konstanta kita integralkan, tinggal belakangnya kasih x plus c. Jangan lupa kalau sudah ada proses pengintegralan belakang ditambahi plus c. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. 2 kali 2 di sini 4 per 7, kemudian 7 per 2 kita rubah ke pecahan campuran. 4 kali 2 di sini 8 per 5, x pangkat 5 per 2 kita bikin ke pecahan campuran 2 setengah. Oke, kemudian kita rubah seperti bentuk ke soalnya lagi. Berarti 4 per 7 x pangkat 3, di sini setengahnya menjadi akar x ya, plus 8 per 5 x pangkat 2, tetap kita tuliskan setengahnya menjadi akar x plus 2x plus c. Oke, seperti itu hasilnya ya.
Kita masuk ke teknik pengintegralan berikutnya. Integral dari 1 per X dx itu sama dengan ln X plus C. Contoh, misal Bu Endah punya integral 2 per X dx. Nah, ini kita bisa tuliskan hasilnya adalah 2 ln harga mutlak dari X plus C-nya jangan lupa dituliskan. Cukup mudah ya. Lanjut contoh yang kedua, misal integral 4 per 2x plus 1 dx sama dengan 4-nya ada di sini, 4 ln, nah, x-nya tinggal kita ganti dengan 2x plus 1 ya. Plus c-nya jangan lupa ditulis, hanya seperti ini saja. Namun ini hanya bisa kalian proses ketika x-nya ini linear atau x-nya itu pangkatnya 1. Kalau pangkat 2 udah nggak boleh ya. Oke, nomor 3 misalkan integral 5 per 4x min 5 dx sama dengan 5-nya kita tuliskan depan 5 ln 4x min 5 plus c. Oke, hanya seperti itu saja. Insya Allah sederhana ya. Cuma ini nanti ingat x-nya harus pangkat 1. Itu ya. Oke, kita masuk ke teknik pengintegralan berikutnya. Integral AX dx itu sama dengan AX per ln A plus C. Contoh, integral 2 pangkat X dx sama dengan, berarti ini tinggal 2x-nya kita tulis di sini, 2x, 2 pangkat X per ln 2. Ya, dapatnya dari sini. Plus C, jangan lupa dituliskan. Kita coba lagi, misalkan ada integral 3 pangkat X dx ya. Berarti ini hasilnya adalah 3 pangkat X per ln 3 plus C. Oke, kita masuk ke teknik pengintegralan berikutnya. Plus C. Baik, kita masuk ke teknik pengintegralan berikutnya. Nah, misal kita punya integral E pangkat X dx. Itu ketika diintegralkan tetap E pangkat X plus C. Selalu ada konstanta yang mengikuti. Karena ketika kita mengingat konsep turunan, konstanta itu kalau diturunkan 0. Ya, artinya kalau kita dapat suatu fungsi kita mau integralkan, nah berarti kan hasil pengintegralnya itu masih bisa jadi memuat konstanta. Maka kita harus tuliskan plus C terus di belakang di sini. Nah, contoh, misal ada integral 4E pangkat X dx ya, berarti hasilnya ya 4E pangkat X plus C. Tetap ada plus C di sini ya. Contoh lagi, misal integral E pangkat X per 3 dx, maka nanti hasilnya E pangkat X per 3 plus C. Sedikit mengulas nggih, E itu adalah bilangan Euler, bilangan irasional yang bernilai 2,71828182 dan seterusnya di sini ya. Irasional berarti dia tidak memiliki pengulangan, pola pengulangan dia tidak punya. Jadi kok dilanjutkan dia akan merupakan bilangan acak sampai dengan tak hingga digit ya. Nah, kalau ini kita korelasikan dengan materi sebelumnya, maka kalian kan sudah mengenal bahwa E log X itu biasa kita tulis dengan ln X. Kesimpulannya, kita sudah mengetahui konsep integral sebagai antiturunan ya, sebagai kebalikan dari proses penurunan atau pendiferensialan. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar mengenai menggunakan teknik pengintegralan dalam bentuk aljabar. Baik, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita kali ini ya. Kita sudah belajar mengenai antiturunan dan teknik pengintegralan. Besok kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat pengintegralan dan integral substitusi ya. Masih ada korelasinya lagi, dan kemudian di pertemuan selanjutnya kita bisa belajar mengenai aplikasi integral untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan integral. Demikian penjelasan video dari Bu Endah, semoga bisa bermanfaat untuk kalian.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.